Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rodi yang hari ini sebagai mantan kepala SD 12 dan saya sebagai Sekjen Angkatan 9 tahun 2023 akan mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan Bapak di sini punya waktu sedang untuk beberapa kita wawancara perihal tentang pengambilan kebijakan berhubungan dengan dilema etika atau pendidikan. Ada pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika dan rujukan moral itu dua sisi yang hampir sama, itu saling berkaitan, bahwa pada situasi sekarang itu memang moral itu sedang diuji, etika moral itu sedang diuji. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu, ini salah satu untuk menentukan kita mengambil kebijakan, yaitu yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dulu yang termasuk pertanyaan-pertanyaan dalam etika. Identifikasi yang akan kita tanyakan dalam etika. Yang kedua itu mengenali bahwa nilai-nilai dalam etika, rujukan moral itu semuanya itu kadang-kadang benar tapi bertentangan. Benar dengan benar, kadang-kadang bertentangan benar dengan benar. Maka dari itu kita harus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Itu satu, identifikasi. Yang kedua, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan kita kumpulkan, lalu pengujian dari paradigma, ya, benar lawan benar. Benar lawan benar, karena memang dilema etika itu bisa dikatakan benar, rujukan moral juga bisa benar, tapi kita harus mengambil suatu keputusan yang memang tidak merugikan yang lain. Maka dari itu mengidentifikasinya itu, lalu ada pengujian paradigma, benar lawan benar, lalu ada kumpulkan fakta-fakta, ya, lalu ada prinsip resolusi. Resolusi itu adalah keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Adi. Mohon maaf Pak Adi, saya mengganggu sebentar. Ini saya Angkatan 9. Sekarang sedang menempuh pendidikan penggerak, sudah ke modul 3.1. Bagaimana kita mengambil keputusan sesuai dengan paradigma yang baru. Kali ini saya akan ada sedikit pertanyaan buat Bapak, mudah-mudahan bisa menjawab. Amin, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Bapak. Ini berhubungan dengan pengambilan keputusan Pak. Ya. Yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Ani yang sudah sedang mengikuti pendidikan penggerak Angkatan 9 ya. Ya, betul. Mudah-mudahan lancar sampai. Amin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana mengidentifikasi antara rujukan moral dengan dilema etika, itu sebetulnya mudah saja. Kita lihat nilainya. Misalnya kalau yang berbenturan itu benar dengan benar, itu berarti dilema etika. Kalau benar dengan salah, itu rujukan moral. Itu saja. Saya kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung dalam kebajikan. Nah ini sebetulnya agak apa ya, kalau di lapangan ini agak sulit ya. Betul, Kalau dilema etika ini antara benar dengan benar, misalnya antara keadilan dengan kasihan. Itu kan dua nilai yang sama-sama benar. Betul. Tapi terlepas dari itu, kita sebagai pemimpin di satuan pendidikan memang perlu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Minimal keputusan yang kita ambil ini sama-sama enak, bagi kita enak, bagi yang bersangkutan juga enak. Saya ambil contoh misalnya begini. Saya pernah menangani kasus seorang guru yang kebetulan beliau sakit. Dari segi kehadiran kan tidak hadir ke sekolah, tapi sertifikasinya cair. Ya, betul. Di satu nilai keadilan, teman-teman kan cemburu gitu ya. Betul. Saya melaksanakan tugas, hadir ke sekolah, sertifikasinya cair sesuai dengan hak. Sementara teman kita yang satu lagi ini sakit berbulan-bulan, sertifikasinya cair gitu. Di sini kan ada berbenturan antara keadilan dan kasihan. Di satu sisi saya harus bertindak adil terhadap rekan-rekan itu, di satu sisi ada kasihan manusiawi kan. Ini teman sakit, kalau misalnya kita membutuhkan biaya, kehadirannya kita sesuaikan, nanti kan takutnya sertifikasinya tidak cair. Jadi intinya ketika mengambil keputusan, yang pertama kita melihat siapa yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang di lapangan, kemudian juga nilai yang tadi benar salah. Kalau benar salah mah kan gampang ya, kita yang benar aja. Kalau benar dengan benar ini yang agak sulit, yang dilematika itu. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, mudah-mudahan ini tidak ada yang dirugikan gitu. Dan selama ini di kasus teman saya yang tadi itu, alhamdulillah ketika saya berkonsultasi dengan badan kepegawaian, kemudian pihak dinas juga, akhirnya didapatlah keputusan yang untuk yang bersangkutan tidak merasa dirugikan, untuk sekolah juga, terutama saya sebagai pimpinan di satuan pendidikan itu tidak terbebani dengan dengan perasaan-perasaan yang kasihan tadi gitu. Intinya 3 itu saja mungkin. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah mungkin semoga mudah-mudahan tidak memanjang Pak ya. Amin. Artinya ketika kita mengambil keputusan semuanya ada nilai baiknya Pak ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak, yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Kalau yang sudah dilaksanakan itu pertama memang kita lihat dulu dari segi kasusnya. Kalau kasusnya ringan itu bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat gitu ya. Itu yang jadi masalah ini ketika kasusnya berat begitu. Seperti kasus yang tadi itu kan, kita menyusun dulu fakta kehadiran teman, kemudian melihat dari rekan-rekan, kemudian dari aspek peraturan tentang kedisiplinan pegawai gitu. Sehingga ketika hal-hal itu kita urut gitu ya, mulai dari ini yang berbenturan benar atau salah, benar yang benar, kemudian siapa yang terlibat, kemudian juga kita konfirmasi kepada atasan kita, kepada pihak dinas ini penyelesaiannya bagaimana gitu, sehingga keputusan yang kita ambil tadi keputusan bertanggung jawab seperti kasus nomor 2 tadi. Terus Pak, selanjutnya Pak, untuk yang keempat, hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus yang mungkin Bapak pernah tangani seperti itu? Jadi kalau langkah-langkah ya efektif Pak. Yang efektif memang yang pertama kita personal dulu ya. Kan kita ada tahapan secara tertulis dulu, secara lisan. Kita personal, pendekatan personal. Karena kita kadang tidak tahu ya, menurut persepsi kita ini alasannya A. Ternyata setelah kita gali secara personal, berbicara 4 mata, ternyata ada alasan yang kuat begitu. Kenapa yang bersangkutan melakukan ini gitu. Jadi kita tidak langsung menerapkan aturan, tapi kita juga menggali dari yang bersangkutan kenapa melakukan ini. Karena ada teman kita itu ya, dari satu sisi dia disiplin tuh, loyalitas kepada itu, tapi di satu sisi tanggung jawab belum kurang gitu. Maka kita harus lihat kenapa ini ada kurang tanggung jawabnya gitu. Ternyata di kasus saya yang terbaru itu kan ada teman guru saya yang sering terlambat ke sekolah. Saya kan tidak langsung ini sudah. Ternyata setelah kita ngobrol pribadi, ternyata beliau sedang mengurus istrinya sedang sakit. Jadi kita sudah tahu alasannya, ya kita akhirnya menerima. Dan tetap sih kalau pegawai bisa jam 7 harus ke sekolah ya, tapi alasan itu secara 4 mata
Pak begitu. Kenapa yang bersangkutan melakukan ini gitu. Jadi kita tidak langsung menerapkan aturan, tapi kita juga menggali dari yang bersangkutan kenapa melakukan ini. Karena ada teman kita itu ya, dari satu sisi dia disiplin tuh, loyalitas kepada itu, tapi di satu sisi tanggung jawab belum kurang gitu. Maka kita harus lihat kenapa ini ada aturan tanggung jawabnya gitu. Ternyata di kasus saya yang terbaru itu kan ada teman guru saya yang sering terlambat ke sekolah. Nah, saya kan tidak langsung ini sudah. Ternyata setelah kita ngobrol dulu Pak ya, ternyata beliau sedang mengurus istrinya sedang sakit. Jadi kita sudah tahu alasannya, ya kita akhirnya menerima. Dan tetap sih kalau pegawai misalnya tujuh harus ke sekolah ya, tapi alasan itu dapat begitu. Jadi ketika ada hal yang menjadi keputusan, kita cek dulu ya. Cek dulu ya. Cek dulu alasan seperti apa, apakah mungkin masuk atau tidaknya Pak ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak, mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami? Sebetulnya tantangannya apa Pak biasanya seperti tantangan itu kan muncul dari diri sendiri ya. Misalnya ketika kita mengambil keputusan, suka terpikir ini tuh benar sih keputusan kita. Ya, betul. Kadang ketika kita sudah mengambil keputusan A, di rumah suka merenung, tadi itu betul gitu ya. Mungkin manusiawi ya sebenarnya. Tapi yang berikutnya sebelum kita menentukan keputusan, kita kan sharing dengan teman dulu. Kemudian kita baca-baca referensi juga, aturan-aturan yang kalau kasus ini aturannya gimana. Yang selanjutnya setelah kita membuat aturan, kita sharing dengan teman-teman juga tidak lupa saya koordinasi dengan atasan, dengan pengawas, dengan pihak dinas. Ini baiknya seperti apa? Gitu. Jadi ketika saya mengambil keputusan, ini keputusan sudah melihat di beberapa sumber, bukan keputusan saya pribadi. Karena ditakutkannya ada unsur sentimen pribadi, itu yang dikhawatirkan. Berarti secara subjektif betul. Yang mencari istilahnya alternatif lain yang sebagai penunjang keputusan seperti itu Pak ya. Jadi tidak langsung pemikiran sendiri, tapi dari beberapa sumber kita minta sharingnya. Terima kasih banyak Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah perencanaan kasus di etika? Apakah langsung melaksanakan di tempat atau memiliki sebuah jadwal melaksanakan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah itu juga mungkin tergantung kasusnya ya. Ada yang terjadwalkan Pak ya? Ada yang terjadwal, ada yang bisa diselesaikan. Nah itu tergantung kasusnya. Tapi kalau misalnya kasusnya agak berat, kita kan perlu melihat timing, waktu yang tepat. Kadang kita menyampaikan keputusan, waktunya tidak tepat. Penyampaiannya baik, tapi akhirnya diterima tidak baik. Maka kadang kalau untuk kasus ini, hari ini bisa diselesaikan hari ini juga. Tapi kalau untuk kasus ini perlu dijadwalkan. Misalnya kita menjadwal pembinaan. Pak, nanti kita ketemu karena sama pembahasannya ini. Janjian dulu. Ada istilahnya jadwal ya. Jadi tergantung kasusnya. Tidak bisa, ada yang bisa diselesaikan langsung, ada yang perlu penjadwalan. Penjadwalannya mungkin kita harus melibatkan orang ketiga. Misalnya ada kasus berkenaan dengan keuangan, kan kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kita koordinasi dengan bagian keuangan dinas, sehingga harus ada jadwal. Karena kita udah jadwalkan harus ini, bapak bagian keuangannya tidak ada yang bisa. Jadi tergantung kasusnya mungkin bisa secara disidentif, bisa dengan tentu dengan mungkin kesepakatan bersama Pak ya jadwalnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus Bapak yang alami? Ada nggak Pak? Kalau untuk orang itu ada. Saya bisa bilang gini, misalnya saya mempunyai kasus yang A. Ada nggak teman saya yang pernah memiliki kasus A? Saya tanya beliau gitu. Ada nggak? Walaupun kadang untuk kasus yang sama, orang yang sama beda penyelesaian. Tapi minimal saya ada gambaran. Misalnya saya punya panutan Pak Ketua K3S, Pak Air pernah menangani kasus ini. Nah, saya jadi acuan. Jadi acuan. Pengalaman Pak ya. Dulu Pak Air menyelesaikan kasus ini seperti ini. Nah, saya jadikan acuan, kemudian saya modifikasi sedikit karena beda situasi dan kondisinya.
Dan selama ini itu terselesaikan hampir sama gitu kasusnya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin Bapak seorang ya yang bisa mungkin sebagai pengalaman dulu pada kasus yang sama seperti itu. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kemudian apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil putusan dilema etika? Pembelajaran yang sangat saya dapatkan itu pertama kita harus lapang dada, kemudian harus menerima saran dari teman sebelum kita. Yang pertama mungkin kita harus mempraktekkan yang 3 paradigma itu, 3 paradigma, kemudian 4 prinsip yang sehingga masyarakat mengambil keputusan. Mudah-mudahan keputusan kita ambil ini keputusan yang bertanggung jawab dan berpihak pada peserta didik. Kalau untuk di sekolah, yang terutama mungkin untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah saja, keputusan saya ambil ini enak di teman kita di rekan guru, juga enak juga untuk kita, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa dikalahkan. Gitu ya. Ya terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah mungkin peluang kita Pak ya tentang bagaimana keputusan dapat bermanfaat bagi saya mungkin untuk pembelajaran di masa yang datang. Mudah-mudahan apa yang Mas sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang saya barusan dengan Pak Adi ini bisa menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, saya ucapkan juga selamat, mudah-mudahan sukses sampai akhir di PGP-nya. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.